Hai semuanya, pernah tidak kalian melihat seseorang yang hidupnya tampak tenang, jalannya lambat, tidak banyak bicara soal mimpi besar, tidak sibuk pamer pencapaian, tetapi beberapa tahun kemudian justru berhasil melampaui banyak orang yang dulu terlihat lebih cepat? Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang begitu terburu-buru mengejar segalanya, ingin hasil instan, ingin cepat diakui, ingin segera berhasil, tetapi akhirnya justru lelah di tengah jalan. Fenomena seperti ini bukan sesuatu yang aneh. Dunia memang sering membuat kita percaya bahwa kecepatan adalah segalanya. Siapa yang paling cepat kaya dianggap paling hebat. Siapa yang paling cepat terkenal dianggap paling sukses. Siapa yang paling cepat mendapatkan hasil dianggap paling unggul. Padahal kenyataannya, banyak pencapaian besar justru lahir dari kemampuan menunggu dengan tenang dalam waktu yang panjang. Disinilah filosofi kesabaran radikal menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami. Kesabaran radikal bukan sekedar diam sambil berharap keajaiban datang. Kesabaran radikal adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika hidup belum memberikan hasil yang diinginkan, sambil terus berjalan tanpa kehilangan arah. Ini bukan kesabaran biasa, yang pasif dan menyerah pada keadaan. Ini adalah kesabaran yang aktif, sadar, dan kuat secara mental. Banyak orang mengira sabar berarti lemah, padahal kenyataannya sabar adalah bentuk kekuatan yang sangat sulit dimiliki. Menahan diri ketika emosi sedang tinggi bukan hal mudah. Tetap percaya pada proses ketika hasil belum terlihat juga bukan hal mudah. Dunia sekarang bergerak sangat cepat. Semua orang ingin segalanya instan. Bahkan perhatian manusia sekarang hanya bertahan beberapa detik. Kita terbiasa mendapatkan hiburan cepat, jawaban cepat, makanan cepat, bahkan hubungan yang serba cepat. Akibatnya, banyak orang kehilangan kemampuan untuk bertahan dalam proses panjang. Sedikit gagal, langsung menyerah. Sedikit lambat, langsung merasa tertinggal. Sedikit tidak dihargai, langsung kehilangan semangat. Padahal hidup tidak selalu bekerja sesuai kecepatan yang kita inginkan. Kesabaran radikal mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dipaksa cepat. Ada hal-hal besar yang memang membutuhkan waktu panjang untuk tumbuh dengan kuat. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Mental kuat juga tidak terbentuk dalam 1 minggu. Kepercayaan, kedewasaan, pengalaman, kemampuan, semuanya membutuhkan waktu. Tetapi banyak orang terlalu takut terlihat lambat. Mereka takut dibandingkan, takut dianggap gagal, takut merasa tertinggal dari orang lain. Akhirnya hidup dijalani dengan tergesa-gesa. Ironisnya, semakin tergesa-gesa seseorang, semakin mudah ia kehilangan arah. Kita sering melihat orang yang terlalu buru-buru mengambil keputusan besar karena takut tertinggal. Ada yang memaksakan karir hanya karena melihat teman-temannya sudah sukses. Ada juga yang memaksakan hubungan hanya karena merasa usia terus berjalan. Ada juga yang memaksakan gaya hidup mewah demi terlihat berhasil. Semua itu lahir dari ketidaksabaran terhadap proses hidup masing-masing. Padahal setiap orang punya waktu pertumbuhan yang berbeda. Ada orang yang berhasil di usia muda. Ada yang baru menemukan jalannya di usia lebih matang. Ada juga yang sempat jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berdiri kokoh. Semua perjalanan itu valid. Masalahnya, media sosial membuat hidup terasa seperti perlombaan tanpa akhir. Kita melihat potongan kesuksesan orang lain setiap hari, tetapi jarang melihat perjuangan panjang di belakangnya. Akibatnya, banyak orang mulai membenci proses. Mereka hanya mencintai hasil, padahal hasil tanpa proses seringkali rapuh. Kesuksesan yang datang terlalu cepat kadang-kadang tidak diiringi kesiapan mental. Karena itu tidak sedikit orang yang berhasil cepat, tetapi hancur cepat juga. Kesabaran radikal justru membangun pondasi mental yang tahan lama. Ketika seseorang mampu bertahan dalam proses panjang, ia belajar menghadapi tekanan, belajar mengelola emosi, belajar memahami kegagalan, dan belajar tetap berjalan meski keadaan belum ideal. Semua itu membuat seseorang jauh lebih siap menghadapi kehidupan nyata. Menunggu dengan tenang bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Banyak orang salah memahami konsep ini. Menunggu dengan tenang berarti tetap bergerak tanpa panik, tetap berkembang tanpa harus selalu terlihat hebat, tetap percaya meski belum ada tepuk tangan. Ini adalah kemampuan untuk fokus pada pertumbuhan jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Orang yang memiliki kesabaran radikal tidak mudah tergoda oleh hasil instan.
Mereka tahu bahwa sesuatu yang dibangun perlahan seringkali lebih kokoh dibanding sesuatu yang dibangun terburu-buru. Bayangkan seseorang yang sedang membangun kemampuan. Di awal mungkin tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada pujian, tidak ada hasil besar, bahkan mungkin ada ejekan. Tetapi ia terus belajar sedikit demi sedikit setiap hari. Ia terus memperbaiki diri tanpa banyak bicara. Bertahun-tahun kemudian, kemampuannya menjadi sangat matang karena dibentuk oleh konsistensi panjang. Sementara banyak orang lain berhenti di tengah jalan karena tidak tahan dengan proses lambat. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Kesabaran sebenarnya memberi keunggulan yang sangat besar dalam hidup. Masalah terbesar manusia modern bukan kurang pintar, tetapi terlalu tidak sabar. Banyak orang sebenarnya punya potensi luar biasa, tetapi gagal berkembang karena ingin hasil cepat. Ketika hasil tidak segera datang, mereka pindah arah. Ketika tantangan muncul, mereka kehilangan motivasi. Akibatnya, hidup terus dipenuhi awal baru tanpa penyelesaian yang matang. Kesabaran radikal mengajarkan bahwa pencapaian besar membutuhkan hubungan jangka panjang dengan proses, bukan hubungan sementara yang hanya bertahan saat semuanya terasa mudah. Kadang-kadang hidup memang terasa tidak adil. Ada orang yang terlihat berhasil lebih cepat meski usahanya biasa saja. Ada juga yang sudah bekerja keras tetapi hasilnya belum terlihat. Di titik seperti itu, banyak orang mulai kehilangan ketenangan. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri, mulai iri, mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal perbandingan adalah salah satu racun terbesar bagi kesabaran. Ketika kita terlalu sibuk melihat perjalanan orang lain, kita jadi lupa memperhatikan perkembangan diri sendiri. Kesabaran radikal juga berarti mampu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada masa ketika kita sudah berusaha maksimal tetapi hasilnya belum muncul. Ada masa ketika semua terasa lambat dan membingungkan. Di saat seperti itu, banyak orang memilih menyerah karena merasa usahanya sia-sia. Padahal bisa jadi mereka hanya belum sampai pada waktunya. Banyak hal dalam hidup bekerja secara diam-diam sebelum akhirnya terlihat hasilnya. Sama seperti akar pohon yang tumbuh lama di bawah tanah sebelum batangnya muncul ke permukaan. Kita hidup di dunia yang terlalu menghargai hasil luar dan terlalu sedikit menghargai ketahanan batin. Orang dipuji karena pencapaian, tetapi jarang dipuji karena mampu bertahan dalam masa sulit. Padahal, kemampuan bertahan itulah yang sering menentukan kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang. Orang yang sabar biasanya lebih stabil secara emosional. Mereka tidak mudah meledak karena hal kecil, tidak mudah putus asa hanya karena satu kegagalan. Mereka mengerti bahwa hidup selalu bergerak naik turun. Karena itu, mereka tidak terlalu tinggi saat berhasil dan tidak terlalu hancur saat gagal. Banyak orang sebenarnya lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi pikirannya terlalu terburu-buru. Mereka ingin semua selesai sekarang juga. Ingin semua jelas sekarang juga. Ingin semua berhasil sekarang juga. Akibatnya, hidup dipenuhi kecemasan. Padahal tidak semua hal bisa dipercepat. Ada luka yang memang butuh waktu sembuh. Ada kemampuan yang memang butuh latihan panjang. Ada impian yang memang perlu dibangun perlahan. Ketika kita memaksa semuanya cepat, kita justru kehilangan kemampuan menikmati perjalanan hidup. Menunggu dengan tenang adalah bentuk kedewasaan mental yang sangat langka. Tidak semua orang mampu melakukannya, sebab menunggu seringkali membuat seseorang berhadapan dengan ketidakpastian. Dan manusia pada dasarnya takut pada ketidakpastian. Kita ingin kepastian bahwa usaha akan berhasil. Kita ingin jaminan bahwa perjuangan tidak sia-sia. Tetapi hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada jaminan mutlak. Yang ada hanyalah kemungkinan. Karena itu, kesabaran radikal membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tetap berjalan meski masa depan belum jelas sepenuhnya. Orang-orang besar dalam sejarah biasanya bukan hanya orang pintar, tetapi orang yang mampu bertahan lebih lama daripada kebanyakan orang lain. Mereka tahan menghadapi penolakan, kegagalan, kritik, dan masa sulit yang panjang. Mereka tidak berhenti hanya karena hasil belum terlihat. Mereka memahami bahwa banyak hal besar memang membutuhkan waktu lama untuk matang.
Dunia sering hanya melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat tahun-tahun panjang penuh kesabaran yang ada di belakangnya. Ada perbedaan besar antara menyerah pada keadaan dan menerima proses. Menyerah berarti berhenti berusaha karena merasa semuanya sia-sia. Sementara menerima proses berarti memahami bahwa tidak semua hal bisa dipercepat, tetapi kita tetap bergerak. Kesabaran radikal bukan tentang diam tanpa arah. Ini tentang ketenangan dalam perjalanan panjang, tentang kemampuan menjaga energi agar tidak habis hanya karena ingin cepat sampai. Banyak orang gagal menikmati hidup karena pikirannya terus hidup di masa depan. Mereka selalu merasa hidup baru akan bahagia jika target tertentu tercapai. Akibatnya, hari ini tidak pernah benar-benar dinikmati. Padahal hidup sebenarnya terjadi sekarang, bukan nanti. Kesabaran radikal membantu kita kembali hadir dalam proses. Kita belajar menikmati pertumbuhan kecil, belajar menghargai langkah kecil, dan belajar memahami bahwa hidup bukan hanya soal garis akhir. Seringkali pencapaian besar justru datang ketika seseorang berhenti panik terhadap waktu. Ketika seseorang fokus memperbaiki diri tanpa terlalu terobsesi pada hasil cepat. Kualitas dirinya tumbuh lebih alami. Ironisnya, banyak hasil besar datang kepada orang-orang yang sabar menjalani proses tanpa terlalu haus validasi. Mereka tidak sibuk membuktikan diri setiap saat. Mereka sibuk bertumbuh secara diam-diam. Dan pertumbuhan diam-diam seringkali jauh lebih kuat daripada pencitraan besar-besaran. Kesabaran radikal juga membuat seseorang lebih tahan terhadap godaan hidup. Orang yang tidak sabar mudah tergoda jalan pintas. Mereka ingin cepat kaya, cepat terkenal, cepat berhasil. Karena itu, mereka rentan mengambil keputusan buruk. Banyak kehancuran hidup sebenarnya berawal dari ketidaksabaran. Orang rela menipu karena tidak sabar membangun usaha perlahan. Orang rela menghancurkan hubungan karena tidak sabar memahami pasangan. Orang rela meninggalkan impian karena tidak sabar menghadapi proses belajar. Semua karena ingin hasil instan. Padahal sesuatu yang instan seringkali punya harga mahal di belakangnya. Kesabaran mengajarkan bahwa proses lambat bukan musuh. Justru di dalam proses itulah karakter dibentuk. Ketika seseorang belajar bertahan dalam masa sulit tanpa kehilangan arah, mentalnya menjadi lebih matang. Dan mental matang adalah fondasi penting untuk mempertahankan pencapaian besar dalam jangka panjang. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa semua orang bergerak lebih cepat. Teman-teman sudah berhasil, sudah mapan, sudah punya banyak pencapaian. Sementara kita merasa masih berjalan di tempat. Perasaan seperti itu sangat manusiawi. Tetapi kesabaran radikal mengingatkan bahwa hidup bukan perlombaan seragam. Tidak semua orang mulai dari titik yang sama. Tidak semua orang menghadapi tantangan yang sama. Karena itu, membandingkan timeline hidup hanya akan membuat hati lelah. Banyak orang terlalu fokus pada kapan hasil datang, sampai lupa bertanya apakah dirinya benar-benar bertumbuh. Padahal pertumbuhan diri jauh lebih penting daripada sekedar hasil cepat. Sebab hasil bisa hilang, tetapi kualitas diri akan tetap tinggal. Orang yang membangun kualitas diri dengan sabar biasanya lebih siap menghadapi perubahan hidup. Mereka tidak mudah runtuh hanya karena satu kegagalan, karena mereka punya fondasi mental yang kuat. Kesabaran radikal juga mengajarkan bahwa hidup tidak selalu harus dijelaskan kepada semua orang. Banyak orang merasa tertekan karena lingkungannya terus menuntut jawaban. Ditanya kapan sukses, kapan menikah, kapan mapan, kapan punya ini dan itu. Pertanyaan seperti itu sering membuat seseorang merasa tertinggal, seolah hidupnya gagal hanya karena belum mencapai standar tertentu. Padahal, setiap perjalanan memiliki ritmenya sendiri. Tidak semua bunga mekar di musim yang sama. Ada yang tumbuh cepat, lalu layu cepat. Ada yang tumbuh lambat, tetapi bertahan sangat lama. Orang yang memahami filosofi kesabaran radikal tidak terlalu sibuk mengejar pengakuan. Mereka sadar bahwa hidup bukan pertunjukan yang harus terus mendapat tepuk tangan. Kadang yang membuat proses terasa berat bukan prosesnya, tetapi pikiran kita sendiri.
Kita terlalu sering membayangkan hasil besar sampai langkah kecil terasa tidak berarti. Padahal pencapaian besar hampir selalu tersusun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Tidak ada kehidupan hebat yang dibangun dalam satu malam. Semua membutuhkan pengulangan, latihan, kegagalan, dan waktu panjang yang kadang membosankan. Tetapi justru di bagian membosankan itulah banyak orang menyerah. Mereka ingin hidup selalu terasa menarik, padahal kenyataannya, pertumbuhan seringkali terlihat biasa saja dari luar. Lihat saja orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengasah kemampuan yang sama berulang kali. Mereka rela terlihat biasa dalam waktu lama demi mencapai kualitas yang luar biasa di masa depan. Sementara banyak orang lain ingin langsung terlihat hebat tanpa mau melalui tahap panjang yang melelahkan. Inilah sebabnya kesabaran menjadi sesuatu yang langka. Semua orang ingin hasil besar, tetapi tidak semua orang mau bertahan dalam proses panjang yang sunyi. Kesabaran radikal bukan berarti hidup tanpa ambisi. Justru orang yang sabar sering memiliki visi yang sangat besar. Bedanya, mereka tidak tergesa-gesa. Mereka memahami bahwa sesuatu yang besar membutuhkan fondasi kuat. Mereka tidak panik ketika hasil belum datang hari ini karena mereka berpikir dalam jangka panjang. Orang seperti ini biasanya lebih stabil dalam mengambil keputusan, tidak mudah terbawa emosi sesaat, tidak mudah terpengaruh tren, tidak mudah ikut-ikutan hanya karena takut tertinggal. Dunia sekarang penuh dengan budaya instan. Orang ingin cepat viral, cepat terkenal, cepat kaya. Banyak konten di media sosial menjual mimpi bahwa kesuksesan bisa didapat tanpa proses panjang. Akibatnya, banyak orang mulai kehilangan hubungan sehat dengan kenyataan. Mereka melihat hasil akhir orang lain tanpa melihat perjuangan bertahun-tahun di balik layar. Yang terlihat hanya kemewahan, pencapaian, dan kebahagiaan. Padahal setiap orang punya luka, tekanan, dan perjuangannya sendiri. Kesabaran radikal membantu kita keluar dari jebakan ilusi itu. Kita belajar bahwa hidup bukan soal siapa paling cepat terlihat berhasil, tetapi siapa yang mampu bertahan dan terus berkembang dalam jangka panjang. Sebab hidup bukan sprint pendek, hidup lebih mirip perjalanan panjang yang membutuhkan napas stabil. Orang yang terlalu memaksa diri di awal sering kehabisan tenaga di tengah jalan. Sementara orang yang mampu menjaga ritme biasanya bisa melangkah lebih jauh. Ada sesuatu yang sangat kuat dari kemampuan menunggu dengan tenang. Ketika seseorang tidak lagi dikendalikan rasa panik, pikirannya menjadi lebih jernih. Ia bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Ia tidak mudah hancur hanya karena penolakan kecil. Ia memahami bahwa tidak semua penundaan berarti kegagalan. Kadang hidup memang sedang mempersiapkan sesuatu lebih besar di balik keterlambatan yang kita benci. Seringkali kita baru memahami alasan sebuah proses panjang setelah semuanya terlewati. Saat masih berada di tengah kesulitan, semuanya terasa membingungkan. Kita merasa lelah, merasa tidak dihargai, merasa perjuangan tidak ada hasilnya. Tetapi beberapa tahun kemudian, kita mulai sadar bahwa masa-masa sulit itu ternyata membentuk mental yang jauh lebih kuat. Tanpa fase panjang itu, mungkin kita tidak akan siap menerima pencapaian yang lebih besar. Banyak orang ingin sukses, tetapi tidak siap menjadi pribadi yang pantas menerima kesuksesan itu. Mereka hanya fokus pada hasil luar tanpa membangun kualitas dalam dirinya. Padahal, keberhasilan tanpa kesiapan mental sering berubah menjadi tekanan. Tidak sedikit orang yang berhasil secara materi, tetapi hidupnya penuh kecemasan karena mentalnya belum matang. Kesabaran radikal membantu seseorang tumbuh dari dalam. Ia belajar mengendalikan ego, belajar menerima ketidakpastian, belajar tetap tenang meski keadaan belum sempurna. Kita juga perlu memahami bahwa kesabaran bukan berarti menunda hidup. Ada orang yang salah mengartikan sabar sebagai alasan untuk diam dan tidak bertindak. Padahal kesabaran radikal tetap membutuhkan langkah nyata. Bedanya, langkah itu dilakukan tanpa kepanikan, tanpa obsesi berlebihan terhadap hasil cepat. Orang yang sabar tetap bekerja, tetap belajar, tetap mencoba, tetapi tidak menghancurkan dirinya sendiri hanya karena belum sampai tujuan. Menunggu dengan tenang bukan hal yang mudah, karena dunia terus memancing kita untuk merasa kurang.
Setiap hari kita melihat orang lain tampak lebih maju. Ada yang membeli rumah, menikah, punya bisnis besar, traveling ke banyak tempat, atau terlihat hidup sempurna. Semua itu bisa membuat seseorang merasa tertinggal. Tetapi yang sering dilupakan adalah kita hanya melihat bagian luar hidup orang lain. Kita tidak melihat tekanan, utang, rasa takut, atau konflik yang mereka sembunyikan. Kesabaran radikal mengajak kita berhenti terlalu sibuk melihat hidup orang lain. Energi hidup jauh lebih berguna jika dipakai untuk memperbaiki diri sendiri daripada terus membandingkan perjalanan. Sebab perbandingan tidak pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada orang yang terlihat lebih sukses, lebih kaya, lebih menarik, atau lebih cepat. Jika hidup terus diukur dari orang lain, hati tidak akan pernah tenang. Ketika seseorang mulai berdamai dengan ritme hidupnya sendiri, ada ketenangan yang perlahan muncul. Ia tidak lagi harus membuktikan sesuatu setiap saat. Ia bisa menikmati proses tanpa terlalu haus validasi. Ia memahami bahwa tidak semua pencapaian harus diumumkan. Tidak semua pertumbuhan harus dipamerkan. Kadang, pertumbuhan terbaik justru terjadi dalam diam. Kesabaran radikal juga berkaitan erat dengan kemampuan mengelola emosi. Banyak keputusan buruk lahir dari ketidaksabaran emosional. Orang marah lalu menghancurkan hubungan. Orang kecewa lalu menyerah terhadap impiannya. Orang takut tertinggal lalu mengambil jalan pintas yang salah. Semua karena tidak mampu menahan dorongan sesaat. Padahal emosi sering berubah cepat. Jika seseorang mampu memberi jeda sebelum bereaksi, banyak masalah besar sebenarnya bisa dihindari. Dalam hidup, tidak semua pintu langsung terbuka saat pertama diketuk. Ada mimpi yang membutuhkan puluhan penolakan sebelum akhirnya berhasil. Ada usaha yang membutuhkan bertahun-tahun sebelum berkembang. Ada hubungan yang membutuhkan banyak kesalahpahaman sebelum menjadi matang. Orang yang tidak sabar biasanya berhenti terlalu cepat. Mereka menganggap kegagalan pertama sebagai tanda untuk menyerah. Padahal bisa jadi mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Kesabaran radikal membuat seseorang lebih tahan menghadapi rasa bosan. Ini penting, karena proses panjang seringkali terasa monoton. Tidak ada kejutan besar setiap hari. Tidak ada hasil spektakuler setiap minggu. Yang ada hanyalah langkah kecil yang diulang terus-menerus. Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi karena bosan. Mereka ingin sensasi cepat, ingin perubahan instan. Padahal kehidupan nyata jarang bekerja seperti itu. Orang yang mampu bertahan dalam kebosanan biasanya memiliki peluang lebih besar mencapai sesuatu yang besar. Karena mereka tidak bergantung pada motivasi sesaat. Mereka memahami bahwa disiplin jauh lebih penting daripada semangat sementara. Semangat bisa naik turun, tetapi konsistensi membutuhkan kesabaran mental yang jauh lebih kuat. Kadang hidup memang terasa lambat sekali. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah mencoba bertahan, tetapi hasil belum juga terlihat. Di titik seperti itu, pikiran mulai dipenuhi keraguan. Muncul pertanyaan apakah semua ini benar-benar akan berhasil? Apakah perjuangan ini layak diteruskan? Apakah waktu yang dihabiskan tidak sia-sia? Perasaan seperti itu normal, tetapi kesabaran radikal bukan berarti tidak pernah ragu. Kesabaran radikal berarti tetap berjalan meski keraguan datang berkali-kali. Banyak orang mengira orang kuat adalah mereka yang selalu percaya diri. Padahal kenyataannya, orang kuat juga sering takut, sering lelah, sering bingung. Bedanya, mereka tidak berhenti hanya karena perasaan itu muncul. Mereka tetap bergerak meski langkahnya pelan. Mereka memahami bahwa hidup tidak harus selalu terasa pasti untuk tetap dijalani. Menunggu dengan tenang juga membuat seseorang lebih mampu menikmati hal-hal sederhana. Ketika hidup tidak lagi hanya fokus pada hasil besar, kita mulai bisa menghargai proses kecil sehari-hari. Kita bisa menikmati perkembangan kecil, percakapan sederhana, waktu tenang, dan momen-momen yang dulu terasa biasa saja. Ini penting, karena banyak orang terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati hidup yang sedang berlangsung sekarang. Kesabaran radikal tidak membuat hidup menjadi lebih mudah, tetapi membuat hati lebih kuat menghadapi kenyataan hidup. Dunia akan tetap penuh ketidakpastian, akan tetap ada penolakan, kehilangan, keterlambatan, dan kegagalan. Tetapi orang yang sabar tidak mudah runtuh, karena mereka memahami bahwa semua fase hidup bersifat sementara. Tidak ada kesedihan yang bertahan selamanya. Tidak ada keberhasilan yang berlangsung tanpa tantangan. Semua terus bergerak. Ada keindahan tertentu dalam proses panjang yang sering tidak disadari saat sedang dijalani.
Ketika seseorang bertahan dalam masa sulit tanpa kehilangan nilai dirinya, ada kedewasaan yang perlahan tumbuh. Ia menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih memahami hidup secara mendalam. Pengalaman seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa didapat secara instan. Kesabaran radikal pada akhirnya bukan hanya tentang menunggu hasil, tetapi tentang siapa diri kita selama menunggu itu berlangsung. Apakah kita menjadi pribadi yang pahit dan penuh iri, atau justru menjadi lebih matang dan tenang? Karena proses panjang bisa mengubah manusia ke dua arah. Ada yang menjadi keras dan putus asa, ada juga yang menjadi kuat dan bijaksana. Semua tergantung bagaimana seseorang memandang perjalanan hidupnya sendiri. Orang yang mampu menunggu dengan tenang biasanya memiliki hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri. Mereka tidak terus-menerus merasa gagal hanya karena hidup belum sesuai harapan. Mereka bisa menerima bahwa menjadi manusia berarti terus bertumbuh. Tidak harus sempurna hari ini, tidak harus berhasil secepat orang lain. Yang penting, tetap bergerak dan tidak menyerah pada diri sendiri. Dalam banyak hal, hidup sebenarnya lebih mirip menanam daripada berburu. Kita menanam kebiasaan, menanam ilmu, menanam hubungan, menanam karakter. Dan semua tanaman membutuhkan waktu sebelum berbuah. Tidak ada petani yang marah setiap hari hanya karena binihnya belum tumbuh besok pagi. Mereka memahami bahwa alam punya waktunya sendiri. Ironisnya, manusia sering tidak memberi dirinya kesabaran yang sama. Kita ingin hasil langsung muncul begitu usaha dilakukan. Padahal pertumbuhan manusia juga punya musimnya sendiri.